Halo, kembali lagi bersama saya Dodi Sanjaya di acara Tech Hero Talk yang penuh dengan inspirasi, edukasi, dan informasi. Kali ini kita kehadiran seorang sosok spesial yang beberapa tahun lalu sempat viral karena beliau adalah seorang pembalap motor yang kemudian mengalami kecelakaan, sekarang menjadi pembalap sepeda yang sempat terkenal karena mendapatkan medali emas di Asian Games gitu ya di Jakarta tahun lalu. Dia adalah Muhammad Fadli. Boleh dong tepuk tangan. Halo Mas Fadli, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin habis dari Tokyo ya, kemudian PON ya. Iya. Iya. Oke, Mas Fadli, mungkin teman-teman Sobat Tech Hero di sini sudah ada yang mengenal Mas Fadli, tapi ada juga mungkin yang belum ya. Saya sempat tahu Mas Fadli juga dari TV, gitu, karena sempat viral di Mata Najwa dan lain-lain gitu. Iya. Nah, yang saya tahu Mas Fadli itu adalah seorang pembalap motor, gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu tuh kenapa suka balapan? Ya memang dari kecil ketika ditanya cita-cita mau jadi apa, ketika teman-teman saya mau jadi pilot, mau jadi dokter, saya sudah bilang mau jadi pembalap. Oh, udah dari kecil mau jadi pembalap? Kenapa? Nggak tahu, suka kecepatan aja, karena dari kecil pun naik sepeda sudah ngebut pakai sepeda-sepeda anak-anak kecil juga itu, dan ya sudah senang adrenalin. Jadi senang jalan-jalanan yang sempit, jadi naik sepeda di atas trotoar yang sampingnya solokan, beberapa kali kecebur gitu. Jadi ya sudah sering kalau orang tua saya bilang sering cari bahaya lah. Jadi ya nggak sangka ketika jadi kecil cita-cita menjadi pembalap kesampaian sampai sekarang. Iya, betul. Jadi mulai dari balap-balapan di komplek gitu ya, di pinggir parit sampai jatuh. Berarti sering banget celaka dong ya dulu ya? Wah, sampai orang tua saya bosan dari mulai balap sepeda 17 Agustusan dulu. Terus cita-cita jadi pembalap, orang tua nggak ngedukung, dan akhirnya kesampaian untuk balapan resmi pada saat itu. Dan ya waktu masih kurun waktu umur belasan, nggak usah ditanya lagi, sebagai ya anak muda yang suka motor atau suka sepeda, luka di mana-mana. Jadi orang tua sampai bosen lah. Jadi udah nggak kaget lagi ketika ngelihat anaknya jatuh, bagus kurang kencang katanya. Ini berbicara mengenai balapan gitu ya. Fadli itu pada tahun 2015 sempat mengalami kecelakaan. Jadi pada saat Victory Lap gitu ya, ditabrak oleh pembalap motor Thailand ya? Dari Thailand. Boleh nggak cerita? Bukan bermaksud membuka cerita nggak enak nih ya. Mungkin dari teman-teman pengen tahu gitu ya, ceritanya seperti apa dulu ya? Ya pada saat 2015 itu kebetulan saya mengikuti kejuaraan Asia Road Racing, tepatnya mungkin dari 2004 saya balap underbone, 2005 terus stop, 2007 sampai dengan 2015 saya selalu balap super sport dan selalu mengikuti kejuaraan tersebut. Kebetulan di 2015 tersebut seri 2 di Sentul gitu, jadi bukannya sebagai wildcard, memang peserta regulernya. Perjalanan balap dari mulai 2010 lah sudah fokus di super sport. Ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit, dan yang saya rasakan peak performance saya di 2015. Ya nanti saya cerita kenapa mempunyai sekolah balap, ya karena saya merasa dari mulai kurun waktu 5 tahun itu improve saya lumayan lambat lah, karena otodidak gitu. Beda dengan orang-orang di luar mungkin sudah mengikuti sekolah balap yang bisa lebih cepat. Dan akhirnya di 2015 itu
Singkat cerita saya menjuarai dan saya anggap sebagai peak performance saya juara 1 di kelas Asia, dan ketika juara 1 tersebut bangga dong. Terus banyak supporter karena kita di tuan rumah. Saya lambaikan tangan ke penonton, bisa dibilang mungkin itu namanya victory lap, tapi saya biasa aja sih. Dan ketika saya sudah menurunkan gas, saya lambaikan ke penonton. Saya posisi pertama sudah selesai, masuk posisi pertama, checker flag, posisi kedua lewat, posisi ketiga lewat, posisi keempat lewat, posisi kelima lewat, dan posisi keenam nabrak saya. Iya, dia bengong apa gimana ya Thailand ya? Bisa jadi lengah lah. Kalau misalkan yang nabrak saya posisi kedua, saya memelankan kendaraan, mungkin ya itu ya saya bersalah lah. Cuma kalau yang posisi keenam dia harusnya sudah lebih waspada, dia nabrak saya ya mungkin bisa dibilang itu namanya takdir ya atau apa, dan semua pun tidak mau menginginkan seperti itu, termasuk yang nabrak saya juga. Saya yakin dia tidak sengaja dan tidak punya masalah apapun, dan kalaupun dia nabrak saya resiko dia juga besar gitu. Jadi memang nggak ada unsur kesengajaan ya. Sampai di sini saya baru mengerti ya jalan hidup seseorang ketika dihadapkan dengan ujian, kita bisa bersabar, akan ada hikmah di belakangnya. Betul, ada hikmah di belakangnya. Ya. Saya nonton videonya ngeri loh. Ngeri, baru sekali nonton udah nggak mau nonton lagi gitu. Ya. Selanjutnya perasaan atau tindakan dari pembalap Thailand itu sendiri ke Mas Fadli gimana? Pada saat kecelakaan saya tetap sadar walaupun kaki saya hancur. Dia yang terpental jauh tapi cuma patah kelingking kalau nggak salah. Dia sempat pingsan beberapa saat, tapi dia nggak separah saya gitu. Jadi besoknya pun dia sudah pulang ke Thailand, tidak terlalu banyak komunikasi pada saat itu, dan nggak sampai setahun, kira-kira pertengahan atau akhir 2016 saya sudah mengawal pembalap-pembalap Astra Honda. Saya tunjuk sebagai coach pada saat itu untuk mengawal pembalap Honda untuk Asia Talent Cup setelah saya pensiun balap. Dan kebetulan balapan itu di Thailand, saya bertemu dengan yang nabrak. Saya masih ada fotonya. Saya minta ke teman saya di sana, saya mau ketemu dengan Jakrit. Mas Fadli sendiri Saya yang minta. Terus yang pertama datangnya mungkin pacarnya, ceweknya, dia bilang wah dia sangat menyesal Jakritnya tersebut. Pokoknya sering mengungkapkan itu pada saya, kata pacarnya ya. Dan ya terbukti pada saat itu dia sudah tidak balap, sudah pensiun balap. Lebih semenjak dari Sentul itu langsung pensiun atau 2015 kan seri 2 dia menghabiskan seri tersebut sampai terakhir 2015, dan ada beberapa seri termasuk di Thailand dia masih nabrak orang juga. Ternyata katanya dia tidak bisa membedakan antara posisi orang jauh sama dekat. Jadi memang sepertinya ada masalah dengan penglihatannya. Makanya di 2016-nya dia sudah pensiun balap juga. Padahal umurnya jauh lebih muda dari saya. Gitu. Ya saya ketemu, dia seperti merasa sangat bersalah. Saya bilang nggak apa-apa lah, ini bagian dari perjalanan hidup, saya bilang. Dan kita foto berdua dan ya kita semua baik-baik aja. Dan saya juga sudah tidak mempunyai dendam dari mulai awal kecelakaan pun. Ya saya bilang wah ini cobaan nih, saya bilang. Kalau cobaan itu terjadi sama saya berarti Tuhan bilang ya kita kuat untuk menghadapi cobaan tersebut gitu. Jadi ya udah, jadi bisa lebih wise, kita bisa lebih positive thinking agar beban kita ke depannya nggak berat. betul. Kalau dipikirin terus mah berat. Kalau dipikirin terus, kalau kita nggak terima sama keadaan ya akhirnya hidup terus berjalan, tapi
kitanya tetap di situ aja. Dia ngikutin perkembangan Mas Fadli nggak ya? Saya nggak tahu. Yang jelas ya sosial media kan global ya. Iya, bisa Bisa jadi ya. jadi ya. Kalau saya mah nggak bisa tidur itu. Bertahun-tahun ya. Nah, setelah itu Mas Fadli sempat bed rest ya, 1 tahun. Ya, dari mulai pas kecelakaan 7 Juni 2015 sampai ya hampir 1 tahun lah, sampai awal 2016 saya amputasi, itu 6 bulan praktis nggak kemana-mana. Di rumah tidur aja. Jadi diamputasi setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Kenapa nggak langsung? Karena ya kita berusaha lah. Saya dan tim Honda pada saat itu berusaha untuk gimana caranya diperbaiki dan gimana caranya bisa balap lagi. Tapi ternyata sudah berusaha, dokter pun sudah semaksimal mungkin. Yang saya rasakan setelah 6 bulan itu saya tidak mengalami kondisi lebih baik. Justru seperti drop foot, kaki saya seperti mati, tidak bisa digerakkan, engkel kiri saya. Terus, wah kalau seperti ini caranya mungkin seperti ranting yang dihinggapi dengan benalu, memberatkan gitu. Ketika itu saya baru berani buka handphone, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang amputasi. Oh ternyata amputasi masih bisa olahraga, bisa mengerjakan apapun yang dia mau sesuai dengan kemampuannya, asal penting ya dia bersungguh-sungguh gitu. Itu perasaan keluarga gimana Mas pada saat bed rest gitu, setelah kecelakaan lah sampai diamputasi gitu? Oh shock banget kali ya? Ya mungkin ya nggak jauh dari seperti saya lah, terutama istri, orang tua pasti merasakan apa yang seperti yang saya rasakan. Tapi saya beruntung pada saat saya kecelakaan 2 minggu kemudian anak saya lahir. Anak pertama saya lahir, jadi seakan-akan ada semangat baru lah buat saya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga untuk terus semangat, jangan putus asa gitu. Beda lagi pada saat saya benar-benar sendiri, nggak punya anak, apa yang saya mau pertahanin gitu. Jadi lebih kayak support system yang lebih kuat lah dari lahirnya anak. Wah, ini agak berat nih. Nah, bagaimana cara Mas Fadli itu berdamai itu dengan keadaan sampai misalnya move on atau bangkit? Ya pastilah ketika orang mengalami musibah pastinya ya nggak mungkin biasa-biasa aja, pasti luar biasa kan kesedihannya lah. Terus apalagi saya sebagai atlet yang mempunyai yang mempunyai pekerjaan yang harus membutuhkan fisik yang sempurna. Ya jangankan atlet, orang biasa aja yang nggak bekerja dengan tubuhnya aja ketika mengalami kehilangan sesuatu anggota tubuhnya pasti sedih banget kan. Apalagi atlet yang memang benar bekerja dengan mengandalkan tubuh yang sempurna. Ya itu ya, balik lagi ke agama juga sih. Jadi saya bersyukur punya teman-teman yang selalu mengingatkan. Kata teman saya yang kebetulan Pak Ustadz juga, kata dia seperti ini, jangankan kamu manusia yang sempurna yang diciptakan sama Tuhan, ranting daun yang jatuh aja sudah ada suratan takdirnya gitu, apalagi kita ya udah berarti kita sudah menjalani ketetapan dari Tuhan, dari Allah yang harus kita terima gitu ya. Ya itulah yang bikin saya kuat lah. Kuncinya ikhlas gitu ya. Betul, yang ikhlas. Karena semua apapun nggak mungkin orang hidup di dunia ini itu lancar-lancar aja. Pasti ada cobaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin seperti ini, mungkin Mas pernah mengalami cobaan seperti apa yang kita nggak tahu. Nggak ada orang yang lancar-lancar aja, sekolah aja ada ujiannya, masa kita hidup nggak ada ujiannya gitu. Dan ketika kita bisa melewati ujian itu, otomatis kita akan naik kelas gitu. Kalau bisa melewati, tapi kalau nggak bisa melewati, ya nggak naik kelas. Ya tergantung dari kitanya kan. Ini
tantangan ini mau kita ambil apa mau kita lewati nih, gitu. Ya seperti sekarang saya jadi atlet, akhirnya saya mempunyai mindset seperti itu. Jadi ketika saya sudah jadi atlet, ya mungkin teman-teman Mas sudah menjadi posisi sekarang, selalu ada kesempatan di depan mata. Ini mau kita ambil kesempatan ini apa mau kita lewatin, gitu. Ya jadi ya alhamdulillah dengan pelajaran hidup ini saya bisa terus improve dan ya terus bisa lebih baik lagi lah menghadapi cobaan dan kehidupan kita. Ini ngomongin masalah bisa lebih baik lagi, ternyata memang setelah itu Mas Fadly menjadi atlet balap sepeda. Bahkan profesional dan mendunia lah ya, dapat medali emas gitu. Kenapa sih Mas milih sepeda? Ya pasti orang olahraga nggak jauh-jauh ya dari olahraga. Kalau Mas mungkin dunia kerja di kantoran, pasti akan terus improve gimana caranya mungkin naik pangkat, naik jabatan. Kalau saya akan tetap gimana caranya tetap berprestasi gitu. Ketika sudah balap motor, saya kebetulan di tingkat Asia, balap motor terakhir saya di tingkat Asia, dan ketika balap sepeda gimana caranya saya tetap bisa berkembang, tetap bisa improve. Ya alhamdulillah walaupun bukan di bidang motor, di sepeda saya malah bisa ke tingkat dunia, melebihi Asia. Ya jadi itulah tadi yang saya bilang hikmah suratan takdir. Suratan takdir ketika kita ikhlas. Ini loh ada jalan yang lebih baik lagi. Dulu saya mungkin kenal komunitas otomotif saja, tapi sekarang saya kenal komunitas sepeda, termasuk dengan Pak Stef tadi kan, kenal dari sepeda, terus banyak teman-teman yang lain juga, termasuk podcast ini juga mungkin dari sepeda juga. Terus banyak juga ya kesempatan-kesempatan yang lain terbuka lah gitu. Jadi ya nikmatin aja kehidupan ini. Betul, harus ikhlas, sabar, tapi ya tetap kita konsisten maju gitu ya, berusaha semaksimalnya. Kita sabar dulu, kita bisa menerima keadaan. Kalau enggak kan jangankan mau kita melangkah, kita cuma ngeliat ke belakang, akhirnya nggak bisa apa-apa. Gitu. Betul. Luar biasa. Saya salut sih pada saat viral-viralnya Mas Fadly itu di TV mana aja ada gitu ya, gara-gara dapat emas Asian Games. Asian Para Games. Jadi setiap multi event dari mulai PON ada Peparnas. Peparnas itu Pekan Paralimpik Nasional. Naik lagi ASEAN Games atau SEA Games, ASEAN Para Games. ASEAN Games, ASEAN Para Games, Olimpik, Paralimpik. Jadi dari mulai tingkat nasional sampai tingkat dunia itu selalu berdampingan. Selalu setelah event utamanya ya, selalu ada ya. Jadi saya mau cerita kemarin di Paralimpik itu ternyata kemampuan teman-teman disabilitas itu di luar ekspektasi saya. Maksudnya gimana? Ya mereka benar-benar kuat banget seperti orang normal. Terutama yang di negara-negara Eropa. Terutama negara Eropa. Jadi ada beberapa, saya kan turun di kategori C4. C4 itu tingkat disabilitas nomor level 4 lah. Total semuanya C5. 1, 2, 3, 4, 5. C5 ini hampir normal. Paling kecil lah tingkat kesulitannya. Saya kedua paling inilah atau C4. Makin kecil hitungannya makin sulit. Nah ada beberapa kelas di C3 atau di C2 itu bisa melebihi waktu time saya. Oh gitu? Ya, jadi saya benar-benar ngelihat itu kayak wah ternyata gue masih bisa lebih lagi nih. Jadi biar memotivasi diri sendiri juga. Dan waktu pas kemarin di ASEAN Para Games banyak tuh orang tua yang bawa anaknya. Jadi ke pertandingan disabilitas bahwa ini loh mereka aja yang mempunyai keterbatasan mereka mampu menembus batas. Masa kamu yang normal nggak bisa? Seperti itulah edukasi yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya yang normal. Gitu. Jadi ya saya bersyukur aja sih apapun sekarang itu yang jelas tergantung kita bisa ngelihat dari sisi mananya kita mau mengambil kebaikan tersebut. Betul. Jadi sumber inspirasi ya. Sama seperti acara Tekirotok gitu. Makanya kita menghadirkan Mas Fadly karena salah satu atau seseorang yang bisa menjadi inspirasi kita. Apa Mas tadi Mas? Inspirasi, edukasi, apa? Satu lagi? Informasi, inspirasi, dan edukasi. Bagus banget.
Tagline Tekiroto. Oke. Ya. Oke, Mas. Jadi sepeda tadi balap motor, balap sepeda, kemudian kan Mas mendirikan lagi sekolah balap 43 racing team. Ya racing school. Racing school. Racing school dulu. Oh, racing school. Oke. Itu apa? Sekolah apa? Tujuannya apa? Jadi di transisi saya sebelum jadi atlet sepeda, pada saat saya pensiun balap di 2016 lah ya, saya mempunyai barang-barang nih, ada motor, ada perlengkapan balap dan sebagainya yang aduh ini mau diapain ya gitu. Sayang banget kalau dibiarkan gitu aja. Terus saya flashback lagi, oh iya dulu waktu pada saat saya balap motor saya nggak punya sekolah balap, saya nggak pernah ikut sekolah balap, akhirnya saya otodidak yang mengakibatkan prestasi saya sedikit demi sedikit nggak bisa cepat gitu improve-nya. Kenapa nggak saya dirikan sekolah balap yang khusus sport, karena ya itu pasar kita atau balapan kita umum dengan balapan motor bebek. Ketika masuk ke sport butuh adaptasi yang cukup lama. Nah itulah saya mau mendirikan sekolah balap di mana yang fokus pada motorsport, sehingga adik-adik kita nih yang mencoba motorsport itu nggak butuh waktu lama lagi untuk bisa bagus. Iya, ya, karena diajarkan sama yang berpengalaman. Ya, jadi apa yang saya punya lah ilmu pada saat itu, ya saya bikin kurikulum yang sampai sekarang tetap jalan, diwakilkan atau ini dengan teman saya atau asisten saya dulu pembalap juga. Dan ya itu saya senang melihat perkembangan teman-teman atau adik-adik junior saya sekarang sudah lebih bagus, dan sekolah balap pun bukan saya aja, banyak sekolah balap yang tujuannya sama, memajukan balap motor nasional. Yang diajarin apa sih Mas? Sampai ngoprek gitu juga? Enggak sih, cuman mereka tahu gimana caranya basic ya, setting suspensi, ukuran angin minimal itu. Biasanya kita 3 sih yang buat basicnya, posisi badan, terus braking sama corneringnya gitu. Jadi itu yang sangat berpengaruh kan. Kalau kita lihat pembalap-pembalap GP kan posisi badannya bagus-bagus, itu tuh bukan gaya-gayaan, jadi memang efek dari dia kenceng, oh posisinya seperti itu. Ya betul, dan ya itu sangat penting sekali. Dan sama kayak kita lah, ala bisa karena biasa melakukan yang basic, akhirnya semua yang dia lakukan di atas motor itu tanpa berpikir lagi, semua sudah dengan refleksnya masing-masing. Jadi makanya kan kalau misalkan balapan itu kan sepersekian detik, nah kita melatih itu. Jadi ketika dia mau ngerem, dia mau ngambil tikungan, dia mau overtake, udah nggak mikir lagi, udah langsung set, dah selesai. Itu latihannya seminggu berapa kali? Seminggu 5 kali. Jadi Senin sampai Jumat setiap hari 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu kita pasti ganti murid lagi tuh. Oh gitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak sampai panjang gitu, kecuali ada beberapa murid langganan kita lah. Dia di setiap batch-nya atau di setiap gelombangnya dia selalu ikut. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Jadi kita cuma buka 2 minggu selesai, 2 minggu selesai. Oh iya seru juga nih gitu ya, karena saya lihat juga sering masuk podium juga sih ya, kemarin di acara V1 One Prix ya. One Prix gitu. Oke, Mas Fadli. Ya. Kan saya dengar Mas Fadli juga suka ngoprek motor. Ya. Nah, itu kenapa tuh? Ya itu biasanya anak motor itu nggak jauh sama ngoprek juga. Atau bengkel ya, anak-anak bengkel. Karena sorry, saya nggak tahu deh, Valentino Rossi atau Marquez suka ngoprek juga. Pastilah, soalnya minimal dia ngerti. Ya balik lagi, ngoprek itu jadi hobinya. Jadi ketika punya waktu kosong, wah enaknya ngoprek. Seperti saya pada saat di luar jadwal pelatnas atau weekend, saya kalau nggak ngoprek, kalau nggak main motor. Padahal sekarang pekerjaannya bersepeda gitu ya. Mungkin sama lah profesional lainnya juga, hari-harinya balapan tapi di luar harian
ngoprek apalah segala macam, dan biasanya itu nggak lepas. Dan ya sampai sekarang sih, dari dulu sampai sekarang saya suka ngoprek. Apa sih yang dioprek? Kadang-kadang yang bener aja dibikin gimana caranya bisa lebih bagus lagi, padahal setelah itu belum tentu lebih bener. Yang penting ngopreknya Yang dulu penting deh. ngopreknya dulu, yang penting banyak waktu-waktu yang bisa kita lewatkan dengan ngoprek tapi nggak kerasa. Kayak bulan puasa, saya sering tuh dari pagi sampai sore ngoprek tapi nggak kerasa. Jadi karena kita hobi dan melakukannya itu tuh ya bagian dari hobi aja lah. Pakai Tekiro nggak? Sudah pasti. Saya cari Tekiro itu bisa dibilang nggak sengaja, karena mau ke toko manapun biasanya Tekiro banyak tuh dipajang-pajang, dan menurut saya harganya relatif terjangkau dan kualitasnya bagus gitu. Jadi dari tim-tim balap saya sebelum juga pakai Tekiro, ya sudahlah, pakai yang sudah terpercaya aja. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Jadi mungkin bisa disimpulkan nih, Tekiro itu laku pada saat bulan puasa. Orang suka ngoprek. Banyak yang suka ngoprek Ya. untuk nunggu buduk maghrib. Jadi ya hemat saya sih dipertahankan kok pasarannya, soalnya saya cari Tekiro di mana-mana gampang. Ya, betul. Kita akan terus ekspansi Ya. gitu ya, ngejual di mana aja, di online maupun offline, supaya memudahkan konsumen untuk mendapatkan Ya, Tekiro. betul. Gitu. Aduh, thank you banget ya. Sama-sama. Oke, Mas. Ini prestasi apa lagi sih yang pengen dicapai gitu, apa yang dicari gitu? Saya gimana caranya api semangat saya itu akan terus menyala dengan mengincar target-target. Samalah semuanya juga ya Mas, ketika kita mempunyai target kita pasti mempunyai semangat, tapi ketika di depan kita udah nggak punya target, ya pasti kita santai gitu. Dan target ke depan saya adalah saya mau mengambil poin untuk mengikuti Paralimpik di Paris 2024, dan multi event terdekat saya ya di bulan Oktober 2022, yaitu ASEAN Para Games di Cina. Oh, di Cina. Ya. Jadi yaitu target ke depan saya, makanya saya walaupun di luar pelatnas saya tetap menjaga dengan cara latihan setiap hari. Saya tidak mungkin melewatkan 2 hari berturut-turut tidak bersepeda, karena kardio kita akan menurun ketika 2 kali 24 jam kita tidak ada aktivitas ya. Berat juga ya jadi atlet ya. Kita nggak bisa leyeh-leyeh di rumah nonton infotainment gitu ya. Ya. Ternyata harus latihan loh. Ngeri. Ini itu bentuk dari komitmen lah. Komitmen saya sebagai atlet, yaitu gimana caranya tetap semangat ya, karena kita mempunyai target di depan gitu. Punya target, niatnya yang kuat ya. Harus Jadi atlet itu kalau kerja keras dapat prestasi, menang olimpiade bukan karena bonus kali ya. ya memang udah habit gitu, udah kebiasaan gitu. Pengen aja dapat emas, kebanggaan. Semua orang pasti menginginkan uang, menginginkan bonus, tapi tidak semuanya orang merealisasikan itu. Ya, kan kadang-kadang ya saya juga pernah lah jadi orang pemalas, sehari 2 hari pengen cuma rencana-rencana aja, tapi kita tidur-tiduran akhirnya nyesel, wah gua hari ini kagak ngapa-ngapain. Ya jangan sampai seperti itulah. Keren. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada nggak pesan dari Mas Fadli gitu ya untuk Sobat Tekiro yang nonton nih? Terutama kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik gitu ya. Ya. Tapi ingin sukses. Ya. Sebenarnya buat teman-teman semua lah, pasti semua orang nggak ada yang sempurna, walaupun dia itu normal, pasti mempunyai kekurangan. Gimana caranya merubah kekurangan kita menjadi kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu. Jadi ya musuh paling berat buat kita ya ada diri kita sendiri, melawan kekurangan, melawan keterbatasan tersebut. Kalau misalkan kita orang normal, wah kekurangan gua malas bangun pagi nih, gimana caranya kita bisa bangun pagi seperti itu, dari mulai hal-hal kecil
Saya pun begitu ketika di pelatnas atau ketika di manapun, ya jadilah juara di kompetisi kecil. Kompetisi kecil itu seperti apa? Ya bangun tidur harus lebih awal dari yang lain, terus mandi harus lebih awal, apapun kita jangan mau kalah. Sehingga ketika kita naik level, entah mulai ikut kejuaraan desa, kejuaraan RT, kita selalu nomor 1. Kalau kita udah itu kita dapatkan aura kompetisi itu nggak mungkin lewat walaupun di mana level kita tersebut. Setuju sih, setuju. Ini sama kayak Ronaldo ya. Ronaldo itu kalau bisa latihan itu 1 jam sebelum timnya latihan. Dia udah latihan duluan. Wah, lebih mantap ya. Walaupun dia sudah terkenal gitu, punya duit banyak, dia berhenti bola sekarang juga dia udah kaya. Tapi tetap latihannya seperti itu. Karena udah habitnya. Dia mungkin bukan buat cari duit pada saat ini Ronaldo. Ya mungkin ingin ngelawan dirinya sendiri. Oh, gua masih bisa nih, nggak boleh malas seperti itu. Jadi udah keterbiasaan dan ketika dia bertanding ya dia cuman mengaplikasikan pada saat dia latihan aja. Seru sekali Sobat Tekiro. Bicaraan Tekiro Talk hari ini ya bersama dengan Fadli. Terima kasih atas kehadirannya Mas Fadli. Sama-sama. Ya, dan terima kasih juga kepada Sobat Tekiro yang telah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga pembicaraan kita pada hari ini dapat bermanfaat, ambil sisi positifnya, inspiratif sekali, ya. Semoga sehat terus, ya. Amin, sehat juga Pak Dodi. Terima kasih. Buat Sobat Tekiro, tetap laksanakan protokol kesehatan 5M. Semoga tetap sehat dan kita diberikan perlindungan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di Tekiro Talk berikutnya. Sampai jumpa.